Ya. Tada. Aku lagi seneng banget. Nah, aku lagi Kenapa? happy. Kenapa itu? Karena ada temen aku. Sekarang dia mau dekat sama Tuhan Yesus. Oh ya? Iya. Dia bilang, Mar, kok aku ngerasa sekarang ini kayak mulai suka ya, jatuh cinta ya. Maksudnya kayak merasa suka gitu sama Tuhan Yesus gitu. Emang dia dulu ini. Iya, dia dulu ya belum percaya sama Tuhan lah dulunya gitu kan. Oh gitu. Cuman aku bingung karena dia nanya sama aku harus gimana ya Mar ya? Apa aku harus dibaptis atau aku harus gimana? Aku bingung jawabnya. Oh gitu ya. Aku bukan pendeta. Terus aku cuma bisa bilang, kamu berdoa aja tanya Tuhan. Karena aku bingung. Sebentar. Kalau itu nanti ada yang ini biasalah. Teman kita. Waduh, udah ada yang kepo Oke. nih. Aku nguping tadi. Nguping ya, sempet nguping ya. Kenapa nih, Dek? Ada cerita apa ini? Iya gitu loh, Bang. Ada teman aku. Dia bilang dia mulai jatuh cinta sama Tuhan Yesus gitu kan. Karena dia kan sering dengar kesaksian hidup aku lah ya. Terus dia kayak ngerasa, kok setiap kali dengar kesaksian aku tuh kayak ngerasa damai hatinya, ngerasa kayak ada sukacita di dalam. Tapi dia kan dulunya kan belum percaya Tuhan Yesus gitu kan. Nah dia bingung sama aku, Mar, gue harus dibaptis gak ya? Dia bilang, tapi gue harus apa? Kristen atau Katolik? Gue nggak tahu. Aku bilang tanya aja sama Tuhan, berdoa sendiri. Aku bilangnya gitu. Jadi what next ya? Apa yang selanjutnya dia lakukan sebagai orang Kristen? Apakah harus agama tertentu atau harus gimana? Kan bingung kan? Oke, menarik ini. Ya. Wah, ini Menarik ini. Memang kekristenan itu menjadi menarik itu ketika kita mempersoalkan apa yang selanjutnya kita lakukan setelah percaya Yesus. Terpesona, menatap wajahmu yang Memang selalu TJ. Memang selalu TJ ini. Kawan kita ini. Aku dari luar, aku dengar kalian baru. Bukan sebentar-bentar bahagia, sebentar nangis. Hidupnya gak jelas. Hidupnya tak jelas. Ada yang baru. Apalagi ting baru. Ada yang baru. Kenapa? Ada yang baru dariku. Ada yang baru. Kalian ngomong-ngomong baru. Kayak iklannya. Ada yang baru dari. Lihat dulu dong Bang Boin. Ada yang Kayaknya baru. jamnya. Ada yang baru Jamnya dariku. baru itu, jamnya. Tahu gak apa yang baru? Perhatikan, Apa itu? ada yang baru dariku. Lihat dong. Tahu gak apa yang Lihat baru? dong. Apa itu? Stroke. Aduh, aku dengar kalian sepertinya Ngomong yang baru. ngomong yang baru dari tadi. Bukan baru yang begitu, suaranya gini sekalian. Aku dengar kalian ngomong-ngomong baru dari tadi. Ini apa yang baru? Coba kalian amati dulu apa yang baru dariku. Jamnya, Bang, Coba lihat. nggak peka sih. Iya. Gini tadi. Itu makanya. Perhatikan mereknya Bang Boim. Ini baru kali Bang Boim. Fresh from the open. Di oven. Brother, coba. Nampaknya KW jam brother. Original ini. Biasa. Kalau lagu TikTok bilang biasalah. Bibirnya biasa aja, gayanya biasa aja. Apa kalian ngomong-ngomong baru? Apa yang terbaru dari kalian? Jam. Udah kayak iklan aja deh. Hah? Kalian tahu nggak yang gini-gini? Hah? Yang tahu nggak yang gini-gini di Instagram itu? Setara ini jamnya. Itu dia. Itu dia. Yes. Nggak yakin aku itu original. Nggak penting original atau enggak. Yang penting siapa yang pakai. Yang penting siapa yang pakai. Udah happy brother? Masih belum. Kalau kayak gini sih nggak bisa cara gitu. Oke deh. Udah. Udah? Brother. Oke. Ini bukan bermaksud apa-apa. Ini kita juga turut bahagia lah. Brother punya jam baru. Tetapi brother tahu nggak? Itu barang fana. Jam baru, Bang Kayak mobil Boim. lo ditempel ke sini. Brother, itu barang fana. Terus? Kita boleh Kenapa rupanya? Ya kita boleh suka cita, bahagia. Iya dong. Namanya barang fana itu sementara sifatnya. Loh? Bisa hilang. Aku jaga ini seperti menjaga nyawaku, brother. Apa nyawa brother yang hilang kali sama orang itu? Brother,
Nah. Tadi ada yang menarik ini. Apaan? Tadi sebelum brother masuk. Ada lebih menarik dari jamku? Ada dong. Ada lah. Apa rupanya? Yang harganya tidak ternilai. Tidak ternilai. Sampai Tuhan Yesus mati untuk mempertaruhkan nyawanya. Sampai surga hal bersukacita. demi hal ini, surga bersukacita. Apa itu? Apa? Bertobatnya seseorang. Hah? Percaya Yesus. Baru mengikuti Yesus. Ya kan? Nah, ini ada kaitannya. Ada kaitannya dengan apa yang brother banggakan. Apa itu? Dia tanya, bagaimana hal yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika sudah percaya Yesus, sudah jadi Kristen. Menarik. Gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan ada kaitannya dengan kebanggaan brother dengan jam ini? Seharusnya sebagai orang Kristen, kita nggak ada jam harus tetap bahagia, harus tetap sukacita. Atau kita nggak menaruh kebahagiaan kita pada benda-benda, hal-hal yang bersifat lahiriah. Harus hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, itulah yang harus diperkarakan mereka yang baru percaya Yesus. Jadi ada yang lebih berharga, ada yang lebih baru dibanding jamku. Jiwa. Iya, jiwa, keselamatan jiwa, Ini pembaruan jiwa. Ini nggak ada apa-apanya. Untuk jiwa Tuhan Yesus mati bukan untuk jam. Sampai dia mempertaruhkan nyawanya. Gitu. Terus apa yang harus aku lakukan? Nah, ini dia. Aku juga tadi nanya begitu sih. Ya, jadi dia kan nanya tuh, bagaimana caranya aku bisa membimbing temanku bang, katanya gitu. Nah, ini aku rasa sih ini menjadi diskusi yang menarik bagi Topik kita. penting hari ini. Aku padahal kemari ya mau bahas jamku. Kenapa jadi bahas jiwa kita? Nah, gini. Apa sebenarnya urgensinya kalau orang Kristen harus melayani Tuhan atau menjadi Kristen yang benar itu apa sebenarnya langkah utamanya kan? Oke. Itu kan yang kau Ya, tadi ditanyakan kan? Iya. Kalau ditanyakan masalah mengapa kita harus melayani Tuhan, mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, ya wajarlah karena Tuhan sudah membayar hidup kita dan harganya lunas dibayar, nyawanya dia pertaruhkan untuk Semua kita. itu dimulai dari mana? Hah? Dari mana? From our mind. Hah? Dari Pertamina ya. Sebut merek Pertamina tolong ya. Dimulai dari pikiran. Dimulai dari Pikiran. pikiran. Ya. Bukan dari jam. Bukan dong, brother. Aduh. Barang-barang branded, brother. Jam terus. Aduh, itu bisa hilang, bisa rusak itu Coba nanti. tadi kenapa harus dari pikiran? Nah, kenapa? Kenapa kita harus mulai kekristenan kita dengan pikiran kita? Pola pikir yang baru. Emang ya ada ayatnya dari pikiran? Paradigm. Emang ada Christian paradigm. Kalau kita percaya Yesus harus mulai dari pikiran. Emang ada ayatnya? Ayatnya apa? Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksudnya gimana tuh? Ya, memang tidak ada sih ayat yang menegaskan secara literal bahwa kekristenan itu harus dimulai dari pikiran atau pola pikir. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Tuhan kan menghendaki agar hidup kita berubah. Nah, kunci untuk kita mengalami perubahan hidup harus mengalami pembaruan pikiran. Pola pikir kita harus baru. Nah, untuk lebih jelas lagi, masih jam terus dia. Supaya brother, nah itu juga jam terkait dengan pikiran, pola pikir. Brother tidak akan lagi menaruh kebahagiaan brother, sukacita brother pada hal yang bersifat lahiriah lagi. Terus. Aku nggak ngerti. Terus. Oke, Meskipun kita aku masuk nggak ngerti. Tapi bukan berarti nggak boleh bahagia, bangga karena punya barang-barang seperti itu, ya. Nah, gini, brother. Roma 12 ayat 2. Oke. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah menebus kita agar apa? Agar kita memberikan hidup kita kepada Dia. Allah memanggil kita agar apa? Agar kita menghidupi apa yang menjadi kehendaknya atau apa yang berkenan di hadapannya. Oke. Nah, paham tentu, itu. Ya, tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kita mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu kan bukan proses sehari selesai.
Betul, setuju. Iya. Aku pernah ngalamin soalnya. Nah, ketika orang percaya Yesus, dia harus mengalami pertobatan setiap hari. Percaya Yesus sekali. Proses, ya kan? Kalau kata opung-opung, proses. Jadi itu prokes. Jadi percaya Yesus sekali, pertobatannya setiap hari. Bagaimana? Percaya Yesus sekali. Percaya Yesus? Iya, pertobatan itu setiap hari. Pertobatan. Udah nggak? Setiap hari kita harus mengalami pertobatan. Perubahan hidup. Aku punya cerita. Nah, tapi kan intinya sudah dapat lah ya esensi dari apa yang harus dilakukan temanmu. Dapat. Ya kan? Apa yang harus dilakukannya setelah percaya Yesus? Harus pembaharuan budi kan. Pembaharuan Jadi, budi. Bukan masalah kayak sekedar dibaptis aja gitu kan, tapi dia harus benar-benar Melangkah lebih menerima, lanjut, iya. Mau nggak ngikut Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Iya, seperti apa yang jadi kehendak Tuhan, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sangkal diri, pikul salib, ya. Iya, Lukas 9 ayat 23. Karena memang jangankan yang Ingat, sangkal diri, pikul salib bukan pikul rantang. Lanjut. jangankan yang baru gitu ya, kita aja yang lama juga tetap harus mengikuti proses pembaruan budi betul. ya kan. Betul. Gitu. Dan memang mengalami pembaruan budi itu nggak mudah. Ya, misalnya kita sudah punya cara berpikir yang salah, rusak, ya kan? Misalnya kita mengharuskan Udah mendarah daging gitu. Iya, pokoknya aku nggak bahagia kalau aku nggak punya ini. Udah mendarah daging nih. Kayak gini nih, aku nggak bahagia. Tadi sejam kita ngomongin itu masih aja jam. Makanya. Astaga Ini Tuhan. Abang yang pegang kamera. aku takut lama-lama duniawi dia nih. Jam baru, Bang. TJ terus. Nggak ada kan kau jam begini kan? Bang. Jam baru, abang aku. Aku punya cerita nih tentang Nih. pembaruan budi. Apaan tuh? Aku bisa cerita nggak? Ceritalah. Cerita ya, aku Tuh. Selain sebelum cerita, ini Budi yang mana nih? Budi. Nih, Pikiran. Pikiran, Bukan oke. Mas Budi. Bercanda aku, bercanda. Meskipun Mantan itu keadaanku mantannya. receh. Mantannya kayaknya. Mana ada. Oke. Apa tuh? Seperti di yang pertama banget aku di sini kan aku ada cerita kalau dulu itu aku pernah yang namanya merasakan hidup glamor, Oh iya, ketenaran, benar. punya banyak fans gitu kan. Aku pikir itu kebahagiaan sejati gitu kan. Oh. Aku kirain aku udah bahagia gitu. Tapi ternyata itu justru yang membuat aku jadi Margaret yang Lain. berubah. Dari anak yang polos-polos kalau dibully orang nangis, aku jadi galak. Aku jadi galak, terus aku jadi orang pembaruan budi juga sih, tapi lebih negatif gitu budinya gitu kan. Terus Oke. jadi pada saat itu itu kan aku terkenalnya umur 16 tahun. Umur 19 tahun aku berontak. Aku berontak karena aku ngerasa aku bisa punya semuanya, segalanya bisa aku dapat ya kan. Jadi aku kayak mulai ngatur. Sampai orang tua aku sendiri juga aku kayak, "Mama, aku nggak mau bantu keluarga lagi," aku bilang gitu. Gitu. Aku pingin punya, saat itu aku punya mobil, cuman aku pingin yang lebih mewah aja gitu kan, masih kurang. Aku pengen punya rumah mewah, mobil mewah saat itu. Jadi aku bilang aku nggak mau bantu keluarga lagi gitu. Ternyata ya ini semua kan punya Tuhan ya. Jadi pada saat itu juga Tuhan ambil semua job aku selama setahun. Waduh. Full. Wah, di situ aku langsung sadar. Ih, ternyata ya hidup ini bukan cuman Soal. mengenyangkan perut. Gitu, bukan cuman roti, bukan cuman sekedar makanan gitu, bukan sekedar apa yang kita pakai, tapi ternyata hidup ini bagaimana kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Wah. Keluarga gitu. Dan aku menyesal banget ya. Memang sih pada saat itu aku udah bertobat kan, aku minta maaf begitu job aku udah hilang semua kan. Aku sempat depresi dulu Bang. Depresi karena aku ngerasa diri aku berubah kan. Aku tidak bisa menerima perubahan hidup. Gitu. Aku ngerasa kayak kemarin kan gue udah terkenal, kemarin gue udah banyak duit. Jatuh jam. Aduh, jam mahal. Aduh, kasihan. Aduh, jam mahalku jatuh. Sorry. Kita so bilang pangana, jam bisa Aduh, rusak. jam mahal. Jam bisa rusak. Jam itu bisa hilang. Aduh, Tapi- jam baru ini, jam baru. Tapi kalau kata orang Manado ada DP Mar. Kalau jam kita rusak tapi pikiran kita sudah dibaharui, nggak jadi marah, nggak jadi kecewa, kita nggak menyesal kita. Lanjut, sorry. Kan akhirnya aku depresi kan waktu itu. Karena aku belum bisa menerima kehilangan semua yang aku punya. Wah. Gitu. Terus akhirnya di situ aku mulailah kata dokternya jangan lagi minum obat penenang ini karena aku minum obat penenang selama 1 tahun. Kenapa kau minum obat penenang? Stres, namanya juga kehilangan harta dunia ya kan. Selama setahun ya?
Hah, apaan? Selama setahun minum obat. Sama setahun minum obat penenang. Waduh. Gitu. Diopnam di rumah sakit 4 hari. Oh my Karena God. depresi gitu. Oh my Jadi God. ternyata selama ini aku menanamkan diri aku di harta duniawi, di kesenangan duniawi itu salah. Gitu. Wah, Jadi tapi- akhirnya Terus? Katanya kan supaya aku jangan minum obat penenang ini lagi, aku harus mendekatkan diri sama Tuhan. Mulailah aku cari pergaulan yang positif, ikut-ikut komsel, melayani Tuhan. Disitulah baru aku sadar, oh ternyata hidup ini bukan tentang mengenyangkan perut atau pakai pakaian bagus atau apa gitu. Wah, Tapi ternyata tentang pembaruan budi tadi. Tahu nggak apa yang menarik dari ceritamu ini, Apa Dek? tuh? Ini luar biasa loh ini. Apa tuh? Nggak mau lagi mengagumi kecantikanmu dulu. Alah. Kenapa? Ini loh, tadi kan kamu bilang kalau pada akhirnya job kamu itu hilang selama setahun. Terus dari hilangnya job kamu itu justru kamu jadi dekat sama Tuhan, menemukan Tuhan. Sebelumnya aku depresi dulu. Depresi dulu ya. Depresi dulu. Tapi tahu nggak pelajaran yang mahal yang bisa kamu petik dari hal ini? Apa itu? Bahwa ternyata pergumulan hidup itu bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Oh, iya betul. Ada positifnya ya? Iya. Hikmatnya Jadi di balik ayatnya semua. itu ada. Apa tuh? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan Marji lewat hal yang sukar, yang sukar. penderitaan, persoalan hidup, pekerjaannya hilang selama setahun. Meskipun itu kita tidak inginkan karena tidak menyenangkan hati kita, secara daging kita benar-benar rugi. Tapi aku jadi mengerti arti hidup itu apa. Yes, tapi Ya. akhirnya Marji menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa Lebih itu? baik. Bisa mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan Dan benar hidup lebih Nah, itu dia. berguna. bagi kerajaannya. Kerajaan surga gitu. Mantap. Karena gini, kalau kita punya barang begitu kan nggak berguna buat nyelamatin orang atau bagi kerajaan Allah kan. Dan Tapi kalau pembaruan budi kita baik dan benar, kita bisa menyelamatkan banyak jiwa ya, gitu. jadi tahu nggak Allah turut bekerja. semuanya itu bergantung pada pikiran kita, pola pikir kita. Betul. Nah ini, aduh, memang mantap sekali nih ya, kesaksian Marji ini mantap sekali. Allah turut bekerja mendatangkan Dan jam baru bagiku. Dan kita berdoa supaya brother kita ini berubah mengalami pembaruan pikiran. Jadi mengapa begitu penting kita mengalami pembaruan hidup? Karena kita pembaruan pikiran. Karena kita nggak mungkin mengalami pembaruan hidup kalau kita nggak mengalami pembaruan pikiran, pembaruan budi. Coba brother jelaskan pelan-pelan supaya aku bisa menangkap apa yang brother maksudkan dengan pembaharuan pikiran. Oke, gini ya. Biar aku dengar dengan seksama nih. Hidup kita itu kan kalau kata Alkitab harus berpadanan dengan Injil. Oke. Filipi 1 ayat 27 harus mengerti kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memahami, mengerti dan menghidupi kehendak Allah kalau kita nggak mengalami pembaruan pikiran? Karena cara pandang dunia dengan cara pandang Christian paradigm, paradigma kekristenan itu sangatlah berbeda. Oh, beda di mana? Ya, kita nggak bisa memakai cara berpikir atau filosofi dunia untuk menjadi pengikut Yesus. Oh. Nggak bisa, nggak nyambung. Contoh, brother. Dunia mengajarkan, ya kan? Dunia mengajarkan agar ya kita nggak usah jujur-jujur amat lah. Kalau Bawang putih itu it's okay lah. It's okay Banyak lah. kan begitu bilangnya kan. kalau terlalu jujur kita nggak bisa kaya, nggak bisa sukses, nggak bisa banyak uang. Oke. Nah itu kan word minded gitu loh, words minded gitu loh. Cara berpikir dunia. Nah kita nggak bisa memakai cara berpikir seperti itu lagi sebagai anak Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sukses. Sukseslah dengan cara-cara yang benar. Sukseslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita melanggar kebenaran hanya demi tercapainya apa yang kita inginkan. Yang semuanya itu duniawi pada akhirnya. Urusan dunia sementara kok. Tetapi sekali lagi ya, bukan kita anti sukses ya. Ya saya yakin Marji pasti pengen sukses ini. Kan masih muda. Pengen sukses. Apalagi dengan bakatnya yang luar biasa. Pasti bisa beliau kembali lagi dengan masa-masa jayanya dulu, bahkan lebih hebat lagi. Amin. Pasti Tapi sukses. esensinya aku nggak mau kayak dulu lagi. Wah mantap. Aku pingin kesuksesan aku itu jadi berkat buat banyak orang. Nggak Oke. kayak dulu. Kalau dulu kan untuk memperkaya diri kan. Tapi brother, Bagaimana aku masih caranya? penasaran.
Aku masih penasaran, tadi yang sudah brother jelaskan dari tadi. Ya masih sekitar 80% lah aku mengerti. 20%-nya masih di jam. Tapi aku mau tanya seperti ini. Kan kalau kita mau memulai kekristenan itu katanya mulai dengan perubahan pikiran. Ya kan? Perubahan budi tadi. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita mengubah budi kita ini, Bang? Menarik ini. Coba kasih tahu. Oke, bagaimana cara kita dapat mengubah pola pikir kita? Pola pikir kita, ya. Memang tidak secara spesifik diajarkan dalam Roma pasal 12 itu. Oke. Ya tadi kan ayat 2 kan, janganlah serupa dengan dunia. Tetapi at least ketika kita merujuk kepada bahasa aslinya, kita jadi mengerti. Yang dimaksud dengan jangan serupa dengan dunia itu maksudnya apa? Kita jangan melakukan hal-hal yang jahat. Ya kan? Jangan melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, lalu memiliki pembaruan pikiran dalam pengertian ya kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pikirannya. Kita harus menaruh pikiran kita pada otoritas firman Tuhan. Jangan pernah kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Baca Alkitab. Baca Alkitab? Ya, baca Alkitab. Karena apa? Aku Karena baca Alkitab hanya Kejadian 1 ayat 1. Nah, itu pada masalah- mulanya Allah menciptakan bumi. Langit dan bumi. itu masalahnya brother. Makanya brother nggak mengalami pembaruan pikiran. Harus baca Alkitab, baca firman Tuhan. Tapi mungkin juga bisa jadi kayak aku juga gitu. Mengalami masalah hidup. Mengalami masalah hidup Iya. dan proses hidup. Oke. Ya, kita harus mengalami pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ampuh untuk mengubah hidup kita seperti yang dialami oleh Oh, gitu. Marji. Asal mau, Bang. Mau Asal dibentuk oleh mau. Tuhan. Nah, dari situ kita harus memandang Memandang wajah. yang ayu. Menarik loh. Ternyata kita harus memandang bahwa masalah itu bukan kutuk tapi berkat. Kalau pada akhirnya, misalnya nih, dengan kita banyak masalah, pada akhirnya kita berubah. Bukankah masalah itu adalah berkat bagi karakter kita, bagi jiwa kita? Iya. Dan bukankah itu Mendekatkan diri kita sama kepada Tuhan? Dan bukankah itu sesuatu yang perlu kita syukuri, melebihi dari apapun, melebihi dari berkat jasmani loh. Kita dimurnikan seperti emas. Perubahan karakter, perubahan jiwa kita, hidup kita, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Iya. Nah mungkin maksudnya begini, kalau Masalahnya abang mau ngomong waktu udah mau habis. masalahnya kan gini, Apa, Bang? di hukum-hukum kan ada, kalau membunuh itu kan sebetulnya kan menghabisi nyawa orang dengan cara membunuh kan gitu. Nah di dalam kekristenan sendiri membenci orang kita Sudah membunuh. Ya. Ya. Iya, betul. Oke, ini menarik. Jadi Bamboin. gini, Iya. Bangga kali aku sama pikiran Bamboin. kekristenan itu Udah lama aku kenal Bamboin, tapi baru kali gini, ini Bamboin benar. kekristenan itu menjadi mahal karena apa? Standarnya. Ya standarnya. Standarnya di Beda atas. kelas. Iya, di atas rata-rata. Tampar pipi kiri, kasih pipi Di kanan. Iya kan, dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bisa. Tapi nggak lucu buat aku. Nggak lucu buat aku itu. Si dunia. Ketawa aja, Bang, ini acaranya dia. Nggak lucu. Jadi, brother, mau nggak saya nyanyikan lagu nih? Boleh? Ini mau coba. Siapa tahu Ya, lagu ini bisa memberkati aku. Mudah-mudahan bisa menjamah hati brother. Coba, tapi masih lebih bagus jamku pasti. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Paten kali suara brother. Paten kali lagunya. Untung ini. Bang, gimana Bang? Paten Ada kan? paten kan? Paten kan suara brother awak. Ngeri kali. Ngeri. Nah, jadi
kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bentar, aku pakai Sukar lu jam. sekali kita menghidupi kehidupan Tuhan Yesus kalau pikiran kita nggak berubah. Iya, brother? Bisa aku berubah, tapi Bisa aku pakai lu berubah. jamku. Iya, pakailah jam itu. Nah, terus. Iya. Jadi harus mulai sekarang ini berjuang untuk memiliki pikiran yang benar. Dengan cara tadi membaca Alkitab. Kita mengalami meresponi dengan benar. proses. Iya, peristiwa hidup, pergumulan hidup, masalah hidup yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi ada ayatnya itu ya kan, mengerjakan keselamatan itu Filipi dengan takut dan gentar. 12. Iya, Filipi 12, 13. 12 ayat 13 kan? Iya. Udah lama aku kenal Bang Boim, tapi nggak tahu kok ternyata dia banyak ayatnya. Abang kau ini. Nah, esensi kekristenan terakhir nih ya, bagaimana kita mematikan keinginan daging kita, mematikan hawa nafsu kita, keangkuhan hidup kita, mematikan dosa. Lewat pikiran. Iya. Bagaimana kita melakukan hal semua itu dengan kita mengalami pembaruan budi, pembaruan pikiran, seperti yang diungkapkan dalam lagu ini. Mungkin adikku ini yang cantik ini bisa nyanyikan lagu itu. Siapa? Ku telah mati, Dek. Siapa? Aku. Siapa lagi yang cantik selain kau di sini, Dek? Coba mainkan dulu. Margaret yang mana nih? Margaret yang baru atau yang lama? Margaret yang baru lah. baru. Iya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Fana. dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Man. Bukan dengan emas perak Amin. Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semuanya sama-sama. Lagi dong, lagi. Ku telah mati Tuhan, ku Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau